Selamat malam semuanya. Persiapkan diri kalian karena ini di atas jam 9. Sebelumnya perlu gue ingetin sekali lagi buat para pendengar di atas jam 9 bahwa semua cerita yang kita bacain itu berasal dari orang-orang yang ngirimin ceritanya ke email kita di atas jam 9@gmail.com. 9-nya itu huruf bukan angka. Semuanya true story, jadi be prepared. Kali ini gue bakal ngebacain cerita yang dikirim ke kita dari Dinda. Nama gue Dinda. Umur gue 17 tahun. Gue mau cerita tentang pengalaman supernatural yang gue dapetin di SMA gue. Jadi, gue itu emang sensitif sama dunia gaib. Gue udah sadar dari kecil kalau emang gue punya kemampuan itu gitu loh. Dulu sering banget gue ngelihat ada orang atau bayangan dan gue suka nunjuk-nunjuk ke arah situ. Dan orang lain gak ada yang bisa ngeliat. Awalnya emang gue belum ngerti kalau sosok-sosok yang gue lihat itu makhluk gaib. Sampai akhirnya umur gue mulai nambah dan gue akhirnya mulai ngerti apa yang gue lihat. Gue baru ngerti juga bahwa gak semua orang punya kemampuan kayak gue. Ada plus minusnya sebenarnya. Karena gue bisa ngelihat semua makhluk halus, ya gue jadi gak takut lagi, itu plusnya. Karena udah biasa. Walaupun kadang-kadang emang ada makhluk yang bentuknya serem banget, yang tetap bikin gue merinding. Jadi, gue udah mulai kebiasaan ngeliat mereka. Walaupun gitu gue tetap berusaha ngindarin kontak dengan mereka. Jadi yang gue pelajarin selama ini itu adalah makhluk itu tuh bisa sadar sama orang yang punya kemampuan untuk ngelihat mereka. Dan itu tuh biasanya kalau dia tahu kita bisa ngelihat, itu biasanya malah narik perhatian mereka gitu. Pernah waktu gue SD, gue ngelihat makhluk tubuhnya hitam, berbulu, dan itu tuh di jalan waktu gue lagi mau pulang dari sekolah. Dia ngeliatin gue aja, dan gue gak sengaja natap balik. Udah, itu gue langsung, gue dibuntutin sama dia kemana-mana. 3 hari gue dibuntutin. Jadi mulai saat itu gue paling malas nanggepin. Walaupun gue bisa tahu di situ ada sesuatu, tapi ya gue pura-pura nggak lihat aja. Nah, di kelas gue beberapa bulan lalu tuh ada hal yang terjadi dan itu nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Jadi waktu itu tuh gue ketiduran di kelas. Pas kebangun, gue ngelihat cewek. Mungkin umurnya tuh sekitar 30-40 tahunan lah, gue gak tahu persis. Tapi dia tuh lagi berdiri depan kelas. Gue gak pernah ngeliat dia sebelumnya. Dan penampilannya sih biasa aja ya. Gak serem apa gak gimana, tapi dia bener-bener diam aja gitu di situ. Gue kira dia guru baru gitu. Akhirnya gue nanya teman gue, "Ci, itu guru baru?" Males nih gue. Di mana? Si Suci bilang kayak gitu. Akhirnya gue nunjukin aja kan. Itu tuh di depan. Udah, jangan dilanjutin. Cuma lo doang yang bisa lihat, males gue dengernya. Amit-amit. Si Suci bilang kayak gitu. Jadi cewek yang gue lihat tadi itu tuh terus berdiri di depan kelas sambil ngelihat ke arah gue. Gue coba nundukin arah pandang gue. Gue gak mau dia sadar kalau gue bisa lihat dia. Biasanya mereka cuma nunjukin diri tuh paling sebentar, habis itu pergi. Tapi kali ini beda. Udah 1 jam, tapi cewek itu tuh tetap di situ. Dia berdiri aja. Matanya tuh ngelihat ke arah gue. Gue gak berani nantep ke arah dia sedikit pun. Jujur gue udah mulai merinding. Gue takut. Gue takut ditempelin lagi karena jujur tuh itu ngurus tenaga dan psikis banget. Akhirnya gue ngajak Fitri dong, temen sebangku gue, ke toilet. Ya gue mau ngetes aja apa sosok itu tuh ngikutin gue apa enggak. Gue akhirnya keluar kelas dan sampai toilet. Gue sengaja lama-lamain di toilet. Gue tuh mesti yakin kalau cewek tadi tuh ngikutin gue apa enggak.
Setelah gue tunggu, ternyata nggak ada. Fitri nungguin gue di luar toilet. Gue agak lega. Akhirnya kita balik lagi, kelas berjalan kayak biasa sampai akhirnya kita pindah kelas ke lab kimia. Nah, cewek tadi udah nggak ada tanda-tandanya sama sekali. Terus gue duduk di sebelah Suci. Nah, di situ tuh terus Suci cerita sama gue. Random aja, tiba-tiba dia cerita aja kalau semalam tuh dia ngerasa kangen banget sama nyokap dia. Jadi nyokap dia tuh udah meninggal. Dan dia bilang dia kepikiran terus. Dia berdoa biar ya paling gak dia bisa ketemu lagi lah sama nyokapnya, entah gimana, entah di mimpi apa kayak gimana. Jujur gue belum pernah ngeliat nyokap dia karena ya nyokap dia meninggal sebelum gue kenal dia gitu. Ya, gue penasaran dan ini pure firasat gue aja. Akhirnya gue tanya, nyokap lo orangnya kayak gimana sih, Ci? Si Suci langsung tuh nyeritain kayak gimana orangnya. Rambutnya sebahu, terus suka pakai rok panjang. Cantik, mukanya mirip banget sama Suci dan belum selesai Suci cerita. Cewek tadi tiba-tiba muncul di belakang gue. Nafas gue hilang sekejap. Gue mau teriak karena kaget, tapi suara gue hilang. Kaget banget, dia tiba-tiba tuh berdiri di belakang gue gitu. Gue merinding. Walaupun itu penuh sama orang di kelas, tapi karena gue satu-satunya yang lihat tuh gue paling ngerasa. Dan itu merinding banget. Dan gue bisa ngerasain hawa dingin di belakang leher gue. Dan gue baru sadar cerita Suci tentang ciri-ciri ibunya. Akhirnya gue ngeberaniin ngelirik ke belakang. Dan ternyata persis, sama dong. Cewek yang dari tadi itu adalah cewek yang dideskripsiin Suci. Itu ibunya. Dan gue baru sadar selama ini cewek itu berdiri tuh bukan ngeliatin gue. Tapi dia ngeliatin Suci. Karena Suci duduk sebelah gue kira dia ngeliatin gue. Nah, abis kelas kimia akhirnya gue sama Suci ceritaan. Gue kasih tahu ke dia kalau tadi gue ngeliat sesosok yang mirip nyokapnya. Terus ngeliatin aja dia dari belakang. Suci langsung nangis di depan gue. Nah, masalahnya adalah gue personally gak percaya arwah orang yang meninggal itu ya bisa datang lagi ke dunia kita. Biasanya penampakan kayak tadi tuh ya itu adalah makhluk halus yang kembaran kita. Atau sebutannya itu Korin. Yang dia itu bakal mirip sama orangnya dan sifatnya juga sama gitu. Ya gue rasa sih paling ibunya Suci itu emang sayang banget dan pengen ngejaga Suci sampai makhluk kembarannya juga jadi ikutan kayak gitu. Ya walaupun niatnya baik, ya semoga yang kayak gini gak terjadi juga sih sama kalian. Karena jujur rasa merinding dan takut akan dilihat dan diikuti sama makhluk seperti itu tuh emang ngeganggu banget. Itu aja cerita dari gue. Semoga bisa berkesan buat para pendengar di atas jam 9. Selamat malam.